Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan pintu DPR terbuka lebar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ternyata berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Alih-alih membuka akses, pagar gedung DPR justru dilapisi oleh hitam pekat, sementara beton penghalang berjejer rapat di depan gerbang utama. Ironi ini semakin mencolok saat aksi unjuk rasa besar pada Senin 25 Agustus 2025 yang dipicu berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kenaikan pajak yang dinilai ugal-ugalan serta tambahan gaji dan tunjangan DPR yang mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan menjadi bahan bakar utama kemarahan publik. Di sisi lain, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan dengan janji pengamanan persuasif dan humanis. Namun, publik menilai janji keterbukaan DPR hanyalah manis di kata, pahit di realita. Media sosial dipenuhi kritik pedas yang menyoroti kontras antara ucapan Puan Maharani dan praktik pengamanan lapangan. Netizen yang budiman menuding pagar beroli sebagai upaya melukai rakyat yang berusaha mendekat. Fenomena ini menambah panjang daftar kontroversi DPR, mulai dari kenaikan tunjangan hingga sikap yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat. Bagi banyak pihak, kontradiksi ini semakin mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang seharusnya menjadi rumah aspirasi masyarakat, bukan justru benteng yang dijaga ketat dari rakyatnya sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Demo bubarkan DPR gimana? Berhasil. Kan kata ketua DPR-nya tuh katanya gedung DPR terbuka lebar katanya untuk menerima negosiasi dan ataupun apapun segala macem. Kok malahan dikasih oli? Kok malahan di beton? Kayak mana sih? Omongannya kagak sesuai dengan faktanya. Kayak mana? Kata gua kayak mana nih? Dan juga ada nih Dewan yang ngomong katanya rakyat itu tolol katanya kalau mau ngebubarin DPR nih. Lu dulu sebelum jadi DPR, lu minta suaranya sama siapa? Lu ngemis suaranya sama siapa kalau misalnya bukan sama rakyat? Ayo, sama siapa? Kalau semisalnya lu ngatain rakyat itu tolol, kok lu mau sih minta suara rakyat dulu? Kok lu mau sih? Giliran belum punya jabatan aja, ngebaik-baikin rakyat, berjanji kepada rakyat apa segala macem. Giliran udah berkuasa aja, rakyat ditolol-tololin, diinjek-injekin apa segala macem. Kata gua. Katanya silakan aja demo, pintu terbuka lebar. Pintu mana? Pintu Doraemon, Bu. Belum apa-apa udah dipagari beton, terus dilumurin sama oli. Biar apa? Katanya terbuka lebar pintunya. Mana? Pintu mana, Bu? Kita baru merayakan 17 Agustus kemarin ya. Tapi gue ngeliat semangat untuk memerdekakan Indonesia itu hari ini. Terlihat dari demo yang dihadiri kalangan masyarakat, mahasiswa, budayawan, pengusaha, semua turun untuk demo ke DPR. Semoga demo ini membuahkan hasil dan semoga oknum-oknum yang duduk jadi anggota dewan di sana bisa tergerak hatinya, minimal sedikit tergerak hatinya untuk tahu bahwa masyarakat itu sakit hati terhadap oknum-oknum yang kemarin ngomong tentang tunjangan, yang kemarin ngeluh tentang macet, yang kemarin pengen minta tunjangan 50 juta per bulan tunjangan rumah. Itu yang bikin masyarakat tuh sakit hati, yang buntutnya hari ini ada demo. Jadi buat oknum-oknum yang duduk menjadi anggota dewan, kalau kata gue sebelum lo ngomong, lo pakai ini ya. Lo pakai ini kalau ada, tapi nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada nggak mungkin lo duduk di DPR. Thank you. Informasi kawan, di depan gedung DPR gerbangnya itu udah dikasih beton dan juga dilumuri oli. Jadi untuk kawan-kawan yang turun ke jalan harap hati-hati ya, karena itu gerbangnya udah licin, udah dilumuri oli. Untuk semua kawan-kawanku, pesanku jangan pernah kalian lukai aparat kepolisian.
Karena apa? Karena mereka ini hanya menjalankan tugas, hanya menjalankan sumpah prajurit mereka. Jadi pesanku, jangan pernah lukai aparat kepolisian, melainkan kalian mencari strategi untuk melemahkan formasi mereka. Kan mereka ini berlapis-lapis, jadi kuat banget tank mereka. Jadi tugas kalian ini mencari strategi untuk melemahkan formasi-formasi mereka ini, dengan catatan tanpa melukai, tanpa menyakiti aparat. Dan untuk aparat juga pesanku, sebelum kalian melemparkan gas air mata atau apapun itu yang akan kalian lakuin, sebelumnya kalian pikirin terlebih dahulu bahwa orang-orang yang ada di sekitar situ adalah orang-orang yang menggaji kalian, orang-orang yang memberi kalian makan, karena kalian adalah digaji dari uang rakyat. Maka sebelum kalian melakukan itu, dipikirin secara matang-matang, pakai hati ya. Orang-orang yang di sana itu masih memperjuangkan nasib bangsa. Jangan kalian semena-mena hanya karena kalian punya senjata. Dan untuk Doktip juga, aku dengar-dengar dari video terbarunya beliau akan turun ke jalan juga. Pesan aku untuk Doktip, jangan lupa bawa alat medisnya ya dok ya, supaya kalau terjadi apa-apa itu akan cepat ditangani terlebih dahulu, ada bantuan secepatnya sebelum nanti dibawa ke RS. Ya Allah, semoga apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dilakukan oleh masyarakat hari ini, semoga mendapatkan lindungan darimu ya Allah. Engkau jaga langkahnya, engkau jaga raganya demi keadilan masyarakat Indonesia. Dan semoga engkau hitung perjalanan mereka menjadi pahala yang baik ya Allah. Amin. Demo besar-besaran hari ini guys. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu untuk para rekan-rekan yang sudah bersedia turun ke jalan hari ini ya. Untuk saat ini memang belum ada update terbaru ya mengenai hasil dari demo yang sudah dilakukan hari ini. Tapi friendly reminder untuk teman-teman semua, tolong banget jangan ke distract. Nggak peduli deh mau ada artis tiba-tiba cerai kayak dan lain sebagainya, nggak usah terpengaruh sama pengalihan isu. Kita tetap fokus kepada hak kita sebagai rakyat. Mau nanti tiba-tiba ada berita-berita nggak jelas, kita udah tau lah ya cara mainnya. Menurut gue, kalau tiba-tiba ada skandal baru nih dari idola kalian dan siapapun itu, cukup berikan support aja, tapi fokus lagi nih mengambil hak kita sebagai rakyat ya. Jadi keinget nih, gue ada salah satu anggota DPR perempuan, masih muda waktu itu, beliau bilang nggak takut kok di demo. Lagian ngapain sih demo? Kenapa nggak diskusi aja secara baik-baik? Sedangkan ya, para bapak ibu, bukannya kalian semua pastinya punya sosial media, pasti dong ngelihat orang-orang yang pada speak up, orang-orang yang pada berteriak di sosial media tidak menyetujui segala macam aspirasi atau ketentuan yang kalian buat. Dan selama ini, apakah kami sebagai rakyat diberikan ruang untuk berdiskusi yang dimana ruang tersebut betul-betul dicerna dan juga didengar? Kan kenyataannya tahu sendiri. So ya, dari kami sebetulnya nggak ada kok yang mau demo. Orang panas kok, bikin macet kok. Siapa yang mau demo? Mendingan di rumah tidur. Tapi ya mau gimana lagi, biar dinotis sama kalangan atas. Demo besar hari ini membubarkan anggota DPR itu kayak beda aja gitu daripada demo-demo sebelumnya. Kenapa gue bilang itu beda? Karena hari ini gue lihat banyak banget konten kreator yang juga ikut berdemo. Jadi kayak bener-bener hari ini tuh kayak apa ya? Demo yang sangat penting di mana masyarakat itu harusnya bisa mengungkapkan unek-uneknya selama ini ya. Yang hari ini sampai meledak seperti itu karena rakyat tuh kayak udah muak, udah unek-uneknya tuh udah gerah gitu loh ya. Makanya terjadi demo hari ini. Kalau demo biasa yang gue tahu ya, kagak ada tuh influencer atau orang-orang yang gimana ya sampai turun ke lapangan gitu loh. Tapi yang kali ini tuh ada gitu loh, karena mungkin semuanya emang udah muak semuak itu. Gue nggak tahu hasil update demonya hari ini seperti apa, tapi kalau emang mau diskusi katanya terbuka untuk diskusi, ya kenapa lu pakai beton-beton segala sama oli, ha? Dan gue hari ini bisa melihat semangat rakyat Indonesia lebih besar dibandingkan acara 17 Agustus kemarin ya.
kayak hari ini tuh kayak lebih besar gitu loh semangatnya. Kalau kemarin tuh kayak gua pun ngerasa ya kayak lesu aja gitu, kayak nggak ada semangat gitu 17-an kali ini ya. Walaupun gua udah ngadain lomba, tetep aja gua berasa kayak nggak ada semangat cuy, sumpah. Ya semoga aja ya hari ini demonya bisa sampai ke pihak-pihak terkait, yaitu DPR, dan DPR lebih bisa untuk mendengarkan jeritan hati rakyat yang in this ekonomi benar-benar kacau sekali ya. Dan semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan.